dan Archaebacteria, termasuk habitat, struktur dinding sel, dan komposisinya. Eubacteria umumnya ditemukan di mana-mana dan memiliki dinding sel, sedangkan Archaebacteria hidup di lingkungan ekstrim dengan dinding sel unik. Selain itu, Archaebacteria memiliki ribosom dan flagella yang berbeda serta tidak spesifik terhadap banyak antibiotik. Perbedaan utama antara Eubacteria dan Archaebacteria: pertama, Eubacteria memiliki RNA polimerase tunggal yang terdiri dari 5 sumbunya, sedangkan Archaebacteria memiliki RNA polimerase yang lebih kompleks dengan 11 hingga 13 sumbunya. Eubacteria sensitif terhadap antibiotik, sementara Archaebacteria tidak terpengaruh akan banyak antibiotik. Eubacteria dapat melakukan fotosintesis dengan menghasilkan oksigen, sedangkan Archaebacteria tidak melakukan fotosintesis oksigen. Bakteri adalah sel faktorik yang berperan penting dalam penyakit dan kesehatan manusia. Dalam struktur yang terdiri dari dinding sel, membran plasma, dan sitoplasma yang mengandung ribosom, nukleus, dan plasmid. Bakteri dapat memiliki kapsul sebagai faktor sirkulasi utama dan menggunakan struktur seperti heli dan flagel. Lalu menjelaskan fungsi-fungsi bakteri, termasuk peran pentingnya dalam kesehatan manusia dan penyakit. Yang pertama, bakteri adalah sel faktorik yang memiliki peran penting dalam kesehatan dan penyakit manusia. Yang kedua, struktur bakteri lebih sederhana dibanding dengan sel eukariotik karena tidak memiliki inti dan organel yang terkait membran. Lalu yang ketiga, sel bakteri biasanya dikelilingi oleh beberapa lapisan yang disebut envelope sel, mulai dengan dinding sel yang melindungi bakteri. Halo guys, saya mau menambahkan materi dari pos B. Jadi, ribosom itu berfungsi sebagai alokasi sintetis protein yang dapat ditemukan di seluruh sitoplasma, baik untuk protein yang berada di dalam sel atau yang terikat pada membran plasma. Nuklei adalah wilayah yang tidak teratur yang mengandung kromosom sel, di mana sebagian besar bakteri memiliki satu lingkaran DNA ganda. Namun ada juga yang memiliki kromosom linear atau lebih dari satu kromosom. Banyak bakteri memiliki DNA ekstra kromosom yang disebut plasmid, yang dapat berfungsi secara independen dari kromosom dan seringkali mengandung gen yang memberikan keuntungan selektif seperti resistensi terhadap antibiotik. Dan bakteri memiliki struktur mirip rambut yang disebut fimbriae yang membantu mereka menempel pada sel lain dan permukaan. Bakteri adalah sel prokaryotik yang berperan penting dalam kesehatan dan penyakit manusia serta dapat ditemukan di hampir semua lingkungan. Sel bakteri dikelilingi oleh lapisan-lapisan yang disebut selubung sel yang meliputi dinding sel dan membran plasma yang memiliki fungsi vital. Oke, terima kasih. Reproduksi bakteri secara seksual melalui transformasi, reduksi, serta reproduksi aseksual dengan pembelahan gender diterangkan juga tentang pengembangan bakteri menggunakan metode gram untuk membedakan bakteri gram positif dan gram negatifnya. Bakteri dapat bereproduksi dengan dua cara, seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan transfer DNA, sedangkan reproduksi aseksual dilakukan dengan membelah diri. Nah,